warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Herawati dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 22 SMA Negeri 2 Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks editorial. Teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat atau opini atau pandangan redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotannya. Di dalam teks editorial terdapat opini, fakta atau permasalahan, serta solusi atau kesimpulan. Di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta yang dikemukakan oleh redaktur. Fakta itu sendiri adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Ciri-ciri fakta. Yang pertama, fakta memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa, seperti terdapat waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Yang kedua, fakta bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Yang ketiga, fakta benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti kita bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Yang keempat, fakta dapat menjadi rumus pertanyaan 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, fakta berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif di sini adalah berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Selanjutnya, opini. Opini adalah pendapat tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik prediksi atau dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Ciri-ciri dari opini itu sendiri, yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut, kita akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Yang kedua, opini bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri pertama, ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Yang ketiga, opini memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, kita akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Contoh kalimat fakta dan opini. Di sini saya menyajikan sebuah paragraf, kalian bisa membaca paragrafnya sendiri. Pada paragraf tersebut, kalimat fakta terdapat dalam kalimat pertama sebuah paragraf yang berbunyi, udara yang dihirup makhluk hidup mempunyai kadar oksigen 21%. Mengapa disebut dengan kalimat fakta? Kalimat fakta itu sendiri adalah kalimat yang berisi kenyataan, peristiwa yang telah atau benar-benar terjadi. Pada paragraf tersebut, kalimat yang berisi fakta adalah kalimat nomor 1, karena berisi kenyataan tentang tingkat kadar oksigen di udara. Sedangkan kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah kalimat opini, yang ditandai dengan kata harus. Harus di sini yaitu bersifat subjektif atau opini, kurang lebih dan cukup besar, yang juga merupakan kata opini. Contoh lain. Sebuah paragraf, kalian bisa membaca paragraf itu sendiri. Dalam paragraf tersebut, yang merupakan kalimat fakta adalah yang terdapat dalam kalimat pertama.
Karena kalimat pertama ini ditandai dengan kata mulai berimbas atau telah terjadi, yang termasuk dalam ciri-ciri kalimat fakta, yaitu sudah terjadi, benar-benar terjadi. Dan kalimat fakta juga terdapat pada kalimat nomor 4. Ditandai dengan kata-kata telah dinyatakan. Telah dinyatakan di sini berarti telah terjadi, yang termasuk dalam ciri-ciri fakta. Sedangkan kalimat nomor 2, 3, dan 5 adalah kalimat opini. Mengapa? Karena kalimat nomor 2 ditandai kata menilai yang bersifat subjektif atau opini. Kalimat nomor 3 dan 5 ditandai dengan kata akan yang berarti belum terjadi, karena termasuk kalimat opini. Contoh kalimat fakta dan opini dalam teks editorial. Di sini saya mengambil sebuah teks editorial. Contoh teks editorial tentang pelayanan rumah sakit. Nah, mana yang termasuk paragraf fakta dan paragraf opini? Paragraf fakta terdapat pada paragraf pertama. Saya bacakan ya paragrafnya. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat memberikan pengaduan mengenai pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Dari berbagai banyak pengaduan yang disampaikan, yang paling banyak pengaduan terkait dengan pelayanan dokter dalam melayani pasien. Paragraf pertama ini menyatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, berarti peristiwa tersebut sudah terjadi, yang merupakan ciri-ciri dari kalimat fakta. Nah, kemudian kalimat kedua paragraf tersebut yang berbunyi dari berbagai banyak pengaduan yang disampaikan. Yang paling banyak pengaduan terkait dengan pelayanan dokter dalam melayani pasien. Pada kalimat 2 paragraf pertama ini merupakan kalimat fakta karena dari berbagai banyak pengaduan. Berarti peristiwa tersebut sudah terjadi, sudah mengalami peristiwa karena banyak orang yang mengadu. Sedangkan paragraf kedua merupakan opini. Mengapa? Karena paragraf kedua pada kalimat pertama sudah jelas. Saya bacakan ya. Terkait dengan permasalahan ini, pemerintah sebaiknya semakin mengutamakan bidang kesehatan. Nah, pada kalimat pertama paragraf kedua ini mengapa disebut sebagai opini? Karena pada kalimat pertama ini ada kata sebaiknya. Sebaiknya yang merupakan dari pendapat atau opini sang redaktur. Kemudian paragraf kedua, kalimat kedua yang berbunyi, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memperbarui serta meningkatkan mutu dari semua dokter yang ada di Indonesia. Ini juga termasuk kalimat opini, karena terdapat solusi atau pandangan mengenai tanggapan seorang redaktur, ditandai dengan kata salah satu cara yang bisa dilakukan. Kemudian, paragraf kedua kalimat ketiga juga merupakan kalimat opini, karena di sini ditandai dengan kata-kata salah satu cara, sama seperti pada kalimat kedua paragraf kedua. Kemudian pada paragraf ketiga, teks editorial yang merupakan struktur dari kesimpulan atau solusi, ini termasuk dalam opini sang redaktur. Mengapa? Karena kesimpulan dan solusi itu banyak terdapat opini dari sang redaktur atau kesimpulan yang redaktur ambil dari kalimat fakta yang dibahas. Kita telaah satu-satu. Pada kalimat pertama paragraf ketiga yang berbunyi, total pengaduannya disampaikan kurang lebih 268 kasus serta dilaporkan ke semua Kementerian Kesehatan. Nah, di sini terdapat kata kurang lebih yang merupakan sebuah tanggapan atau perkiraan dari sang redaktur. Kemudian, pada kalimat kedua, paragraf ketiga yang berbunyi, akan tetapi masih banyak laporan yang belum diterima. Ini juga termasuk kalimat opini karena ditandai dengan kata akan tetapi yang merupakan tanggapan sang redaktur. Kemudian pada kalimat ketiga yang berbunyi, inti dari pengaduan tersebut adalah masyarakat kurang puas terhadap sistem pelayanan rumah sakit yang diberikan. Ini juga termasuk kalimat opini karena ditandai dengan kata kurang puas yang merupakan sebuah tanggapan. Kemudian pada kalimat keempat yang berbunyi, sampai saat ini masyarakat akan terus berharap supaya bisa mendapatkan pelayanan yang meningkat dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Hal tersebut guna membuat masyarakat semakin nyaman. Ini termasuk kalimat opini, ditandai dengan
kata berharap supaya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam teks editorial. Mohon dimaafkan apabila penjelasan dari saya kurang dimengerti oleh teman-teman, karena kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi saya sebagai bentuk untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks editorial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.